Kelihatan jelas nggak ini? Kelihatan, Bu. Bu. Nah, oke. Jadi kita pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang letter atau surat ya. Nah, letter itu terdiri dari dua tipe, yaitu formal letter dan juga informal letter. Terus now what is the formal letter? Siapa yang tahu apa itu formal letter? Surat pribadi, Bu. Masa? Surat pribadi gitu? Formal letter. Surat resmi, Bu. Ya, resmi. Kan ini namanya apa? Formal, berarti surat resmi. Kalau informal, baru itu adalah surat pribadi. Or as we known as a personal letter. Apa itu personal letter? Apa coba? Coba. Adela. Adela, apa itu personal letter? Adela, can you hear my voice? Surat pribadi, Bu. Ya, maksudnya untuk apa surat pribadi ini? Apa sih artinya? Apa sih personal? Personal itu apa? Pribadi kan? Nah, jadi personal letter itu adalah the letter you write to people you know. Jadi personal letter itu adalah surat yang kalian tulis untuk orang yang kalian kenal. Nah, seperti friends, parent, cousin, and sibling. Jadi personal letter ini ditujukannya untuk teman, bisa untuk orang tua, bisa untuk cousin atau sepupu, bisa juga sibling ya, saudara. Nah, fungsi-fungsi dari personal letter ini ada four. Coba bacain sama Dinda. Dinda. Dinda Adelia. Not only written to inform, but also to strengthen the Bon. bond between two people. Writing to each other, express feeling, means of conveying ideas, language development. Nah, jadi fungsi dari personal letter ini ada 4. Yang pertama itu, si personal letter ini tidak hanya untuk memberikan sebuah informasi, tetapi juga untuk silaturahmi, untuk menguatkan satu orang ke orang lainnya. Misalkan kayak Dinda sering ngirim surat sama siapa tadi? Trifani misalkan. Nah, itu secara otomatis kita akan menguatkan tali silaturahmi kita. Betul begitu ya? Nah, kemudian yang kedua adalah express feeling atau mengungkapkan perasaan kita. Misalkan kita sedang senang nih, bisa dituangkan dalam sebuah personal letter untuk mengabarkan kepada teman kita. Nih hari ini aku senang nih karena aku lagi apa bla bla bla, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah means of conveying idea atau menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Kayak misalkan kalian pernah belajar tentang suggestion and offer nggak? Suggestion and offer seperti memberikan suggestion, memberikan saran. Nah, pada fungsi dari personal letter ini juga bisa kita tuangkan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Oh my god. Nah, kemudian yang terakhir adalah language development. Apa itu language development artinya?
pengembangan bahasa ya. Jadi language development ini adalah pengembangan bahasa, bagaimana kita mengimprove English skill kita. Jadi seperti misalkan Ibu kan dulu waktu SMA, Ibu berpikir bagaimana cara untuk mengimprove skill English Ibu. Jadi Ibu dulu punya Facebook. Kalian juga punya mungkin ya sekarang. Facebook, terus Ibu bagaimana caranya Ibu bisa improve skill Ibu melalui Facebook itu. Nah, Ibu cari teman-teman yang ada di luar negeri. Akhirnya Ibu punya teman dari India, kemudian ada yang dari Jerman, dan lain sebagainya. Nah, Ibu sebenarnya nggak ngerti, bahasa Inggrisnya itu nggak ngerti. Mereka bilang, "Hi, how are you?" Nah, Ibu jawabnya, "I'm fine," gitu-gitu. Sebenarnya Ibu itu googling dulu. Terus kayak nanyain, "Where do you live?" kayak gitu. Nah, itu juga bisa dituangkan dalam sebuah personal letter. Cuman bedanya itu kan media sosial ya. Kalau ini bisa dituangkan dalam personal letter. Jadi bisa jadi kalian punya teman di luar negeri bisa mengirimkan surat untuk mereka dengan mengimprove skill Inggris kalian. Kemudian di sini apa sih keunikan atau language feature dari si personal letter ini? Coba dibaca sama Casha Rainur. Sasha Rainur. Iya, Bu. Coba bacain yang ini. Language feature. Baca, Semua Bu. aja baca. Ya. Linguistic features, sentence structure, as accuracy of grammar is important. Complete sentences are expected. Slang can be used. Use the contraction such as the I'm well. Use personal pronouns such as I, we, you. Use active voice style. Language use may be personal like first and second person pronouns. Be warm. Use the person name you are reading to. Vary sentence length. Read in a natural conversational style. Let your personality shine through in your reading. Oke, good. Thank you, Sasha. Nah, jadi language feature itu adalah keunikan yang ada di dalam sebuah personal letter. Ada dua point of the linguistic feature. Yang pertama adalah sentence structure atau struktur kalimat. Yang pertama, accuracy of grammar is important. Artinya, pada penulisan personal letter ini, kita harus memperhatikan tenses apa yang harus digunakan. Jadi, asesnya harus benar. Entah itu mau menggunakan simple past atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah complete sentence are expected. Jadi, ketika kita menulis sebuah personal letter, kita harus menulis itu dengan komplit, dengan casual, agar si pembaca itu paham apa tujuan kita menulis surat tersebut. Agar tidak ada miskomunikasi. Jadi kan misalkan kalau misalkan kita ngobrol, apa kalau nggak ngerti kita bilang, "Hah, apa nggak ngerti?" Nah, gitu. Tapi kan kalau di dalam sebuah personal letter, kita nggak bisa langsung nanya sama orang ya kan? Betul kan? Nah, jadi kita harus benar-benar menulisnya itu dengan komplit pada sebuah penulisan personal letter ini. Kemudian di sini ada slang can be used. Apa itu slang? Ada yang tahu apa itu slang? Ada yang tahu? Slang itu bahasa gaul. Nah, jadi bahasa gaul kalau dalam personal letter bisa digunakan.
tidak seperti di formal letter. Jadi kalau di informal letter itu kita bisa pakai bahasa gaul, slang itu namanya. Terus use the contraction such as I will, I am, atau we will. Nah, contraction di sini itu maksudnya adalah kata yang bisa disingkat-singkat, yang sekiranya orang lain tahu. Misalkan ini I, petik double L. Ini maksudnya kan I will. Kemudian I, petik M, I am. Tapi kan kalau di formal letter ini harus semua tidak bisa di kayak gini nih. I will-nya nggak bisa pakai petik double L gitu, nggak bisa. Tapi di personal letter kita bisa disingkat-singkat ini seperti ini. Seenggaknya yang orang lain tahu, misalkan kayak IDK, I don't know, itu juga bisa. Kemudian yang ke poin ke-5 itu menggunakan personal pronoun. Personal pronoun itu apa aja saja, yaitu I, we, dan juga you. Nah, kemudian yang terakhir pada tutur kalimat personal letter yaitu adalah penggunaan active voice atau kalimat langsung. Nanti kalian atau sudah belajar passive voice belum? Nah, kan kalau passive voice itu kalimat tidak langsung. Nah, sedangkan kalau active voice itu adalah kalimat langsung. Nah, pada personal letter ini kalian menggunakannya yang active voice ya. Kemudian, keunikan bahasa yang kedua adalah melalui gaya. Nah, yang pertama, language use may be personal like first and second person pronouns. Yang dimaksud dengan personal first itu yang mana? Pronounnya first itu. Nanti yang tahu Ibu kasih poin aja deh. Personal pronoun itu yang mana? Salwa, Ya, Bu. personal pronoun itu yang mana, Nak? Tahu nggak? Personal apa, Bu? Personal pronoun yang ini nih. Personal pronoun itu maksudnya nih yang first. Personal pronoun yang first-nya itu yang mana? Kamu tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Second person pronouns. Yang lain ada yang tahu nggak? Oh. They. Mungkin they mungkin atau apa coba? Oh, us. Suaranya You, udah. Bu. You, Bu. Siapa tadi yang bilang as? Aku, Bu. Salwa, Bu. Salwa. Iya. Good, Salwa. Namanya Salwa. As ya bisa. Jadi pada style gaya bahasa yang ditulis di keunikan sama our di personal letter ini, I sama apa? Our bisa. Kalau second pronoun siapa yang tahu? Yang lain coba. Nanti dikasih poin sama Ibu. Dea? Kalau lagi, apa itu yang second-nya apa? our Second person pronoun. Our kan tadi masuknya ke our. first. You, Bu. No. You. Siapa yang jawab tadi? Yuk. Dinda Delia. Dinda. Your, Bu. Your. Oh iya, your. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan first and second person, yang first itu adalah si penulis. Nah, ini jawabannya ada nih. Bisa I, we, atau our, kayak tadi disebutin. Kemudian second person itu, ya you, si pembaca. Nah, kemudian poin yang kedua dari gaya bahasa itu harus di warm, atau apa ya, ramah.
kita harus terlihat ramah. Jadi ketika kita membuat sebuah personal letter, jadi ketika kita ketemu kan misalkan orangnya wah ramah gini. Tapi ketika membuat personal letter, kita nggak harus kayak sok-sokan formal kayak gitu, nggak, sesuaikan saja dengan apa yang terjadi sama kita, dengan sifat kita. Nah, jadi be warm, harus ramah. Kemudian ada use the person name you are writing to. Kemudian agar lebih akrab, jadi kita harus menuliskan nama si pembaca juga. Misalkan seperti misalkan jangan yang terhormat Budi. Nah, dalam personal pronoun ini kita bisa nulis dear my beloved Budi, misalkan seperti itu, atau dear beloved siapa? Dinda atau siapa seperti itu. Kemudian various sentence length. Various sentence length di sini maksudnya kalimat atau variasi panjang personal letter atau tidaknya itu tidak ditentukan. Jadi bebas kalian menulisnya pendek, tapi ya nggak pendek-pendek juga kayak di memo. Bisa satu paragraf, bebas, dan tidak terkait dengan kayak seperti ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, kemudian diikuti dengan keterangan. Nah, pada personal letter ini kita tidak harus menggunakan itu. Jadi tidak ada aturan khusus mengenai penulisan di personal letter ini. Kemudian write in a natural conversational style. Jadi ya udah kita natural aja kayak kita biasa ngobrol sama si pembaca, gak pakai yang terhormat. Biasanya kan buat kamu ini kamu gimana? Kamu apa kabar gitu kan biasanya kalau gimana kabarnya kalau langsung. Nah, di personal letter juga harus seperti itu, enggak hai apa kabar. Nah, jadi kan nanti si pembacanya bingung. Nah, ini benar dari Dinda atau bukan ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah let your personality shine through in your writing. Ya, itu seperti yang tadi juga harus natural, jadi nggak harus sok-sokan formal seperti itu. Sampai sini paham atau gimana? Is clear or ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, untuk biar jelas nih, Ibu punya contoh dari personal letter. Coba dibaca sama siapa yang belum? Aini. Aini Nurhania. Sudah dengar suara Ibu? Ya. Coba dibaca. Contoh dari personal letter. Aini, can you hear my voice? Aini? Ini suara Ibu jelas nggak ya? Oh iya Bu, Atau sebentar. Aini nggak dengar? Hello, how are you, sweetie? I know you are angry with me Ya, baca aja. because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi Beach. As you know, Mom loves shopping, so she went and will be gone for an hour. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we Ya, went lanjutin. to Gili Nangu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful, I couldn't believe my eyes.
There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom's making sure we don't miss any sight in the whole city, so we've be, practically been everywhere. I got to go. Mom is here. I will see you soon. Oke, good. Ini bagus ya pronunciation-nya. Nah, jadi ini adalah contoh dari personal letter. Nah, di pojok kiri, pojok kanan atas itu adalah address atau alamat. Ini merupakan bagian-bagian dari personal letter, ya. Kemudian, gimana sih kita menulis tanggal? Nah, tanggalnya kita tulis di sini, date-nya di sini, 12 Januari 2014. Nah, untuk alamat ini adalah alamat di mana kita menulis surat tersebut. Misalkan kita adalah orang Cimahi, ya kita menuliskan alamat di sini itu, misalkan kita lagi holiday nih di Bali, kita menuliskan alamatnya di Cimahi atau di Bali? Coba. Jadi kita nulis alamatnya di Bali ya, ketika kita menulis walaupun rumah kita di Cimahi, ya kita menulis suratnya itu di Bali, ya kita tulis di sininya Bali. Kemudian, my dear lovely city. Nah, ini adalah salutation. Kemudian ada hello. Ini adalah kalimat sapaan yang pertama ya. Kemudian untuk introduction-nya, di sini ada how are you sweetie. Nah, ini adalah kalimat pembuka. Kemudian dari I know you are very angry sampai terakhir, sampai in everywhere itu adalah body of letter atau isi dari sebuah surat. Kemudian ada closure, I will see you soon. Kemudian ada closing, lots of love, ada signature. Nah, di signature di sini itu tanda tangan ya. Bisa juga pakai nama, misalkan nama ibu Intan Lasmana, disingkat di sininya IL juga bisa. Kemudian ada postscript atau PS. Nanti untuk bagian postscript pertemuan ke depan Ibu jelaskan lagi ya, karena ada juga yang menggunakan postscript, ada juga yang enggak. Sampai sini paham nggak? Pusingnya dari pagi belajar. Ini ada mata pelajaran terakhir ya? Is the last lesson, right? Ya, Bu. Ya udah, karena mungkin udah pada capek juga, pusing ya kuliah. Sekolah online. Nah, Ibu punya oleh-oleh agar Ibu tahu kalian paham atau tidak ya materi ini. Please write a personal letter to your classmate. Nah, jadi kalian bikin personal letter, gini aja deh, jangan untuk teman kalian, bebas aja untuk siapa saja. Nanti karena waktunya udah mau habis, PC aja ya ke Ibu ya, di Japri aja di WA. Nanti ini masuk format penilaian, jadi yang hanya hadir di sini aja yang mengerjakan tugas. Karena ini untuk nilai tambahan kalian. Jadi teman kalian gak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Karena ini untuk nilai tambahan kalian aja. Ini Ibu udah di message, udah kelihatan nggak nomor Ibu? Udah, Bu. Udah. Nanti PC aja ke sini ya. Tugasnya membuat personal letter, bebas ditujukannya untuk siapa saja. Tapi harus ada ada alamat, kemudian tanggal, terus ada pembukaan, tujukannya untuk siapa, dan juga ada terakhir signature ya, tanda tangan. Ya udah ya, mungkin segitu aja karena kalian udah capek, kasihan juga. Oh iya, Ibu lupa. Ada yang bertanyain nggak tentang Ibu atau yang tadi